Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, and how are you today? Students, today we are going to learn chapter 5. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas chapter 5 atau bab 5 dengan tema It's a Beautiful Day. Nah, kalian silahkan tonton videonya dengan lengkap, kemudian silahkan kalian rangkum dengan cara menjeda tiap-tiap bagian pentingnya dan tulis pada buku tulis kalian. Students, let's get started. We will learn to ask for and give information related to the qualities of people, animals, and things in order to identify, to criticize, or to praise them. Jadi anak-anak, hari ini kita akan pelajari cara untuk meminta dan memberikan informasi yang berhubungan dengan kualitas orang, hewan, dan benda dengan tujuan untuk mengenali, mengkritik, atau memujinya. Dan semuanya akan difokuskan pada penggunaan to be dan kata sifat. Sebelum kita bahas materi utamanya, kita akan membedakan dulu kata benda, kata kerja, dan kata sifat beserta contohnya. Nah anak-anak, kalian mungkin sering mendengar istilah kata benda atau nouns. Tapi apa sih pengertiannya? Kata ini secara sederhana adalah kata yang dapat diterjemahkan sebagai kata berupa nama, baik nama orang, nama hewan, nama benda, nama tempat, dan lain-lain. Contohnya Dini, nama orang, ant, semut, kemudian Garut, kemudian Tony, nama orang lagi, chair, kursi, rabbit, kelinci, Indonesia, dan lain-lain. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kata kerja? Nah, kata ini pada umumnya digunakan untuk menunjukkan tindakan dari subjek atau untuk menunjukkan peristiwa atau keadaan. Misalnya, memasak, menulis, berenang, mengunjungi. In English, they are cook, write, swim, and visit, dan lain-lain. Sedangkan kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kata benda kan? Nah, kalau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk menerangkan kata benda. Untuk contoh lengkapnya Bapak akan berikan ya. Tapi untuk contoh simpelnya seperti kata strong, kuat, kata handsome, tampan, expensive, mahal, comfortable, nyaman, fast, cepat, slow, lambat, dan lain-lain. Nah, inilah bentuk to be, are, am, is yang kalian sering temukan pada kalimat. Namun, poin utamanya adalah kalian jodohkan atau gunakan to be pada subjek yang tepat. Misalnya, I itu menggunakan am, you menggunakan are, we menggunakan are, they menggunakan are, he menggunakan is, she menggunakan is, it juga menggunakan is. Bagaimana jika nama orang? Nama orang itu tergantung apakah dia perempuan atau laki-laki. Contoh misalnya namanya adalah Rani. Nah, kalau Rani maka sama dengan she kan? Maka Rani, jika kalimatnya perlu to be, maka Rani is gitu. Bagaimana kalau Rani and Dani misalnya? Nah, jika dua orang, maka itu kata subjeknya setara dengan they atau mereka. Contoh Rani dan Dani adalah temanku. Maka kalimatnya Rani and Dani are my friends. Nah, menggunakan are karena Rani dan Dani itu setara dengan kata they atau mereka, dan lain-lain. Lalu, apakah to be, are, am, dan is itu dipakai di semua kalimat? By the way, anak-anak, penggunaan are, am, is yang kita bahas sekarang itu kalau materi teknisnya bernama simple present with be. Nah, kita menggunakan are, am, dan is itu tidak pada semua kalimat, tapi ada syarat-syaratnya. Nah, apa syaratnya? Yaitu jika subjeknya
langsung bertemu atau langsung dihadapkan dengan kata sifat, kata benda, dan keterangan tempat. Untuk materi bab ini, kita akan lebih tekankan pada penggunaan pada poin 1 dan poin nomor 2. Jadi anak-anak, tidak semua kalimat menggunakan to be. Inilah beberapa syaratnya atau keadaannya. Sekarang silahkan amati contoh kalimat yang mengandung kata sifat berikut. Baik, ada kalimat there are garbage cans too. We can keep this park clean. Nah, pada kalimat tadi yang berarti terdapat tong sampah juga, kita bisa menjaga taman ini tetap bersih. Yang mana yang merupakan kata sifat atau adjektifnya? Nah, benar, kata clean-nya. Kemudian pada kalimat they are pretty, yang mana yang merupakan kata sifatnya? Good, kata pretty atau cantik. Untuk kalimat this park is shady and the flowers are colorful, I like this park, itu juga ada kata sifatnya, bahkan ada 2 tuh anak-anak ya. Nah, kira-kira yang mana yang merupakan kata sifatnya? Nah, benar, kata shady atau teduh dan kata colorful atau penuh warna atau warna-warni ya anak-anak. Lalu pada kalimat I like studying here, the weather is nice, it's a beautiful park, yang mana yang merupakan kata sifatnya? Coba tebak dulu. Good, kata nice-nya. Lalu kata beautiful-nya juga. Dan pada kalimat look, there are butterflies, itu tidak terdapat kata sifat. Dan terakhir pada kalimat I do too, this is a wonderful park, juga ada kata sifatnya yaitu wonderful atau luar biasa ya, atau menakjubkan. Setelah kalian melihat beberapa contoh kata sifat pada kalimat, sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana atau di bagian mana kita bisa menyimpan kata sifat pada kalimat. Pada umumnya terdapat 2 tempat anak-anak di mana kita bisa menyimpan kata sifat. 1, yang langsung menjelaskan subjek. Yang kedua, menjelaskan kata benda setelahnya. Nah, baik, berikut akan aku sampaikan contoh-contoh kata sifat yang langsung menjelaskan subjek dan kata sifat yang menjelaskan kata benda setelahnya. Oke, ini adalah contoh pertama mengenai kata sifat yang menjelaskan subjek. Misalkan ada kalimat Danisa rajin. Nah, anak-anak, Danisa adalah subjeknya dan rajin itu adalah kata sifat yang langsung menerangkan Danisa. Nah, dikarenakan Danisa subjek langsung bertemu dengan kata sifat rajin, maka kalimatnya Danisa is diligent. Ya, muncullah to be di sana untuk melengkapi kalimatnya. Saat subjek langsung bertemu dengan kata sifat, maka muncullah to be. Dan anak-anak, kata sifat rajin di sini atau diligent di sini itu langsung menerangkan kata Danisa. Lanjut ya. Masih contoh kalimat yang mengandung kata sifat yang langsung menjelaskan subjek. Nah, contoh lagi, teman saya baik hati. Di sini kata teman saya sebagai subjek dan baik hati adalah kata sifat yang menerangkan teman saya. Maka bentuk kalimatnya adalah my friend is kind. Di sini kata is-nya digunakan untuk melengkapi kalimat my friend is kind. Nah, kata sifat kind di sini menerangkan kata subjek my friend atau teman saya. Pada gambar terlihat si anak sedang membantu seorang orang tua yang ingin naik tangga ya. Baik, lanjut ya. Yang berikutnya ada kalimat kucing-kucingku lucu. Nah, di sini kata lucunya menerangkan subjek kucing-kucingku. Maka kalimatnya my cats are cute. My cats are cute. My cats are cute. Di sini kata
are-nya digunakan untuk melengkapi kalimat kucing-kucingku lucu. Dan kenapa menggunakan are? Kenapa tidak menggunakan is? Dikarenakan kata are itu adalah to be untuk subjek yang jamak atau untuk you, we, dan they. Nah, sedangkan my cats di sini, untuk my cats di sini, dia adalah jamak juga atau lebih dari satu. Nah, my cats itu sebenarnya setara dengan kata ganti they atau mereka. Jadi kata kucing-kucingku dalam bahasa Inggris itu setara dengan kata ganti mereka. Maka di sini kalimatnya my cats are cute. Dan kata cute-nya menjelaskan kata my cats. Anak-anak, sekarang kita akan membahas mengenai kata sifat yang menjelaskan kata benda setelahnya. Contoh, dia adalah anak laki-laki yang tinggi. Nah, di sini kita menemukan sebuah kata sifat tinggi. In English, it is tall. Kalimatnya menjadi he is a tall boy. Kata tall di sini menjelaskan kata boy. Nah, laki-laki yang tinggi adalah tall boy. Kok tidak boy, tall? Jadi anak-anak, dalam bahasa Inggris, jika ada kata benda langsung menempel dengan kata sifat dan kata sifatnya menjelaskan kata benda, maka dia dibalik posisinya. Jadi laki-laki yang tinggi itu bukan boy tall, melainkan tall boy. Sama seperti bola besar. Bola adalah ball, kemudian besar adalah big. Nah, tidak menjadi ball big, tapi big ball. Lagi misalkan kucing yang kecil. Nah, kucing adalah cat kan? Dan kecil adalah small. Kalau mau mengatakan seekor kucing yang kecil, kita tidak mengatakan a cat small, melainkan a small cat. Lanjut ya. Ada kalimat, ini adalah taman yang indah. Taman yang indah. Itu kata indahnya menjelaskan kata taman. Pada kalimat Inggrisnya menjadi it is a beautiful park. Nah, kalimat it is a beautiful park itu kata beautifulnya atau kata sifat beautifulnya alias cantik menjelaskan kata park. Ulangi ya, kata beautiful itu mungkin cantik atau indah. Di sini adalah indah ya anak-anak ya. Nah, kata indah di sini menerangkan kata taman atau park. Lagi. Posisi kata beautiful di sini disimpan sebelum kata parknya. Sama seperti kata tall boy yang tadi. Jadi kita menggunakan kata sifat sebelum kata benda jika kata sifatnya menjelaskan kata benda berikutnya. Students, untuk latihannya silahkan kalian lengkapi kalimat-kalimat ini dengan menggunakan kata sifat. Cari dan tambahkan kata sifat yang tepat untuk setiap kalimat ini. Misalnya kalian menjelaskan my bedroom. My bedroom is, nah tambahkan kata sifat yang tepat. Silahkan jawabannya ditulis pada buku tulis kalian. Kemudian bagian ini kalian diminta untuk membuatkan kalimat kalian sendiri dengan menggunakan kata-kata sifat yang ada pada bagian ini. Kata beautiful, cantik, comfortable, nyaman, clever, pintar, cheap, murah, dan large, besar. Sama ya anak-anak ya. Jawabannya silahkan kalian tambahkan, tuliskan pada buku tulis kalian. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai penggunaan to be dan kata sifat pada kalimat. Kalau kalian kurang paham atau kurang jelas, silahkan kalian coba ulang videonya. Dan kemudian kalian jangan lupa rangkum materi ini di buku tulis kalian. So students, that's all for today. Thank you for watching and joining. If you still have some questions, you can text me or call me. So see you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.